Menikahi Hot Om. Bab 297. BUGH. Pisau terlempar. Tubuh pemimpin itu terpental, jatuh terguling di tanah basah. Sebelum sempat bangkit, dua prajurit Pramadana sudah menerjang, melumpuhkannya dengan hantaman. Bertubi. Pramadana tidak ikut. La sudah berlutut di sisi Laivia. Tubuh perempuan itu ringan di tangannya, terlalu ringan. Napas Laivia tersengal, matanya setengah terpejam, bibirnya pucat dengan darah mengering di sudutnya. Laivia, panggilnya, suaranya akhirnya retak. Lihat aku. 22. Laivia membuka mata perlahan. Pandangannya buram, tapi wajah Pramadana tetap dikenalnya. Ia tersenyum tipis nyaris tak terlihat air mata menggenang. Mas Pram, bisiknya. Pramadana menelan ludah keras. Iya, jawabnya pelan. Aku di sini. Laivia mengangkat tangan gemetar, menunjuk lengannya. Mas Pram. Berdarah. Pramadana melirik sekilas luka di lengannya. Darah masih mengalir. Ia menggeleng. Itu nggak penting, katanya tegas. Kanu dulu Laivia. Pramadana merengkuh Laivia lebih erat, mengangkatnya dengan hati-hati. Satu tangan menyangga punggung, satu lagi di bawah lutut. Tubuh Laivia langsung bersandar ke dadanya, seolah tahu di sanalah tempat paling aman. Di belakang mereka, hutan dipenuhi suara napas berat, erangan, dan perintah singkat. Pemimpin pemberontak itu sudah tak berdaya, ditahan di tanah. Pramadana berdiri. Langkahnya mantap meski lengannya terluka. Setiap langkah menjauh dari kekacauan, dari darah, dari pisau. Dari ketakutan yang hampir merenggut Laivia darinya. Di tengah langkah itu, Laivia bergerak pelan. Tangannya yang semula mencengkeram dada Pramadana kini naik, melingkar lemah di leher lelaki itu. Gerakannya ragu, seolah takut ditolak, tapi Pramadana langsung menyesuaikan pelukannya, membiarkan Laivia bersandar lebih dekat. Kening Laivia menyentuh sisi lehernya. Napasnya hangat, terputus-putus. La seperti mencari pegangan untuk menenangkan diri. Mas. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Maaf. Pramadana menunduk sedikit. Maaf kenapa? Aku. Bikin kamu repot, bisik Laivia, air matanya jatuh lagi. Bikin kamu dalam bahaya. Harusnya aku nggak bikin sejauh ini. Langkah Pramadana terhenti. La menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan, tegas. Tangannya di punggung Laivia menekan lembut, menahan tubuh itu lebih erat seolah ingin memastikan Laivia benar-benar mendengar. Jangan pernah bilang begitu, katanya rendah, ada getar yang ia tahan. Kamu nggak merepotkan aku. Dan kamu bukan alasan aku dalam bahaya. Laivia mengangkat wajahnya sedikit, matanya berkaca-kaca. Tapi, aku tentara, potong Pramadana lembut tapi pasti. Ini pilihanku. Dan kamu, ia berhenti sejenak, menelan emosi, kamu bukan beban. Kamu orang yang harus aku lindungi. Laivia terisak pelan. Tangannya di leher Pramadana menguat sedikit, seolah mencari pegangan yang lebih pasti. Aku takut, katanya jujur, suaranya pecah. Aku takut kamu terluka. Aku takut kamu celaka. Pramadana menutup mata sesaat. Lalu, tanpa ragu, ia mendekatkan wajahnya, menyentuhkan pelipisnya ke kening Laivia. Aku di sini, ulangnya pelan. Dan aku nggak kemana-mana. Laivia bersandar lemah di dadanya, kepala terkulai di bahu Pramadana. Napasnya belum stabil, tubuhnya gemetar kecil, seolah baru sekarang rasa takut benar-benar menemukan jalan keluar. Pramadana menguatkan. 23. Pelukannya refleks, satu lengan menopang punggung Laivia, satu lagi menyangga kakinya. Kamu aman sekarang, bisiknya, nyaris menempel di telinga Laivia. Aku bawa kamu keluar sekarang. Langkah lelaki itu mantap, tapi di dalam dadanya, jantung Pramadana berdentam tak beraturan.
Setiap helaan napas Laivia terasa hangat, nyata, dan itu satu-satunya alasan ia bisa tetap berjalan tanpa goyah. Laivia yang terpejam berusaha membuka mata setengah, pandangannya buram. Yang ia lihat hanya rahang Pramadana yang mengeras, urat lehernya yang tegang, dan mata lelaki itu yang terus waspada meski pertempuran telah usai. Mas Pram, lirih Laivia. Ada satu hal yang lupa ia ucapkan. Pramadana menunduk sedikit. Saya, Laivia. Air mata Laivia kembali jatuh tanpa bisa dicegah. Diam-diam, tapi deras. Ternyata ia tidak setangguh itu. Ia tetaplah wanita rapuh. Cengkeraman jemari Laivia yang melingkar di leher Pramadana mengerat. Terima kasih, katanya tersendat. Makasih. Sudah datang. Kalimat itu menghantam tepat di dada Pramadana. Pramadana berhenti melangkah sejenak. Tangannya mengencang di punggung Laivia, menahan tubuh itu lebih erat, lebih protektif seolah dunia tak boleh lagi menyentuhnya. Jangan bilang terima kasih, jawabnya pelan, suaranya serak. Aku memang seharusnya ada. Langkah Pramadana kembali bergerak. Setiap pijakan terasa berat, bukan karena medan, melainkan karena rasa bersalah yang baru sekarang menyusup pelan. Bayangan pisau di leher Laivia masih berputar di kepalanya, terlalu jelas untuk dilupakan. Laivia menyandarkan wajahnya ke dada Pramadana. Isaknya makin pelan, berubah jadi napas patah-patah. Tangannya perlahan melemah, tapi Pramadana segera menyesuaikan pegangan, memastikan tubuh itu tetap aman. Aku capek, bisik Laivia lemah. Istirahat, jawabnya cepat. Aku jagain. Air mata Laivia merembes ke seragamnya. Pramadana tidak peduli. Jika perlu, ia akan membiarkan seluruh seragamnya basah asal Laivia tetap di sana, bernapas, hidup. Saat mereka mendekati tenda medis, cahaya lampu menyambut dari kejauhan. Pramadana mempercepat langkah sedikit, tapi tetap berhati-hati, seolah Laivia terbuat dari sesuatu yang rapuh. Mas Pram. Laivia kembali bersuara, lebih pelan. Kalau kamu telat sedikit aja, Laivia, potong Pramadana lembut, tapi tegas. Kita nggak perlu membahas itu sekarang. Laivia terdiam. Lalu mengangguk kecil, matanya terpejam, air mata masih tersisa di bulu matanya. Dan saat itu, di bawah hujan yang mulai turun pelan, Pramadana berjalan membawa Laivia, bukan sebagai prajurit, bukan sebagai mayor, melainkan sebagai seseorang yang nyaris kehilangan segalanya, dan kini menggenggam hidup itu kembali di dalam pelukannya. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Aksa berdiri di tepi landasan kecil yang setengah tergenang lumpur, rahangnya mengeras melihat helikopter di hadapannya tak bisa beranjak. Baling-baling diam. Angin menderu tak beraturan. Langit menggumpal kelabu seperti hendak runtuh. 24. Cuaca nggak memungkinkan, Pak, kata salah satu anak buahnya, berusaha terdengar tenang. Kalau dipaksakan. Berapa lama? Potong Aksa. Belum bisa dipastikan. Bisa cepat. Bisa lama. Jawaban tidak pasti. Aksa menunduk, mengepalkan tangan. Otot di pelipisnya berdenyut keras. Matanya menatap titik di layar peta digital koordinat yang sejak sejam lalu tak berhenti ia perbesar. Itu lokasinya. Laivia. Sudah terlalu lama terlambat. Radio di pinggangnya kembali berderak. Suara dari seberang terdengar putus-putus, terganggu statis. Konfirmasi ulang, Pak. Informasi terakhir. Target perempuan, dokter. Disekap kelompok pemberontak. Bergerak ke arah hutan. Aksa menutup mata sesaat. Disekap. Kata itu menggigit lebih dalam dari apapun. Ulangi, katanya rendah. Terlalu rendah untuk disebut tenang. Dokter Laivia, Pak, masih hidup. Tapi, suara itu ragu, posisi berbahaya. Aksa membuka mata. Tatapannya berubah. Bukan marah yang meledak. Tapi sesuatu yang lebih berbahaya, sunyi,
pekat, dan siap menghancurkan apapun yang menghalangi. La berbalik. Langkahnya cepat, berat. Anak buah yang tadi bicara refleks mundur setengah langkah. Pak, katanya hati-hati, kita harus sabar. Kalau nekat sekarang. Bak. Tinju Aksa mendarat keras di rahang pria itu. Tubuhnya terhuyung ke samping, jatuh ke tanah berlumpur. Semua yang ada di sekitar membeku. Sabar. Suara Aksa rendah, bergetar bukan karena ragu, tapi karena menahan sesuatu yang nyaris lepas. Sabar katamu. La melangkah mendekat, menunjuk peta di tangannya, tepat di titik koordinat itu. Istriku, katanya, tiap kata dipaku dengan amarah yang dingin, sedang dalam bahaya. Hening menelan area itu. Hanya suara angin dan napas berat Aksa yang terdengar. Ia mengangkat radio lagi. Cari jalur apapun, perintahnya. Darat, sungai, jalan tikus. Aku nggak peduli. Pak, malam akan turun. Kalau aku harus jalan kaki, potongnya tajam, aku akan jalan. Aksa menatap langit kelabus sekali lagi. Rahangnya mengeras. Benaknya bergumam pelan. 25. Laivia, bertahanlah. 26. Tenda medis berdiri sedikit menjauh dari jalur utama. Terpal hijau tua ditopang rangka besi sederhana, lampu gantung berayun pelan tertiup angin malam. Bau antiseptik bercampur tanah basah menyambut begitu Pramadana masuk sambil menggendong Laivia. Pak Mayor, taruh di ranjang sini, seorang paramedis melangkah cepat. Pelan, potong Pramadana. Ia menurunkan Laivia hati-hati, nyaris tak bernapas. Begitu tubuh Laivia menyentuh alas ranjang lipat, tangannya refleks mengencang jemarinya mencengkeram kerah baju Pramadana, seolah dunia akan runtuh kalau ia dilepas. Laivia, Pramadana menunduk, suaranya lembut tapi tegas. Aku di sini. Kepala Laivia menggeleng kecil. Matanya masih basah, fokusnya tidak sepenuhnya utuh. Jangan pergi, bisiknya. Tolong. Para medis saling pandang. Salah satunya berdeham pelan. Pak, kami perlu periksa lukanya. Pramadana mengangkat tangan tanpa menoleh. Periksa. Aku tetap di sini. La duduk di sisi ranjang, membiarkan Laivia tetap mencengkeram bajunya. Bahkan ketika para medis mulai membuka perban darurat di pipi dan leher Laivia, Pramadana tidak bergerak. Satu tangannya menopang punggung Laivia, yang lain menutup genggaman kecil itu agar tidak terlepas. Sedikit perih, Bu, ujar para medis lembut. Laivia meringis. Nafasnya tercekat, tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram lebih kuat. Mas. Suaranya gemetar. Iya. Pramadana langsung mendekatkan wajahnya. Lihat aku. Laivia membuka mata. Pandangannya goyah, tapi begitu bertemu mata Pramadana, napasnya pelan-pelan. Turun. Hitung sama aku, katanya rendah. 1, 2, 3. Laivia ikut berbisik, meski suaranya nyaris tak terdengar. Para medis membersihkan luka di lehernya. Garis tipis darah terlihat tidak dalam, tapi cukup membuat dada Pramadana mengeras. Rahangnya mengatup. Tangannya di punggung Laivia sedikit mengencang, seolah ingin menarik semua rasa sakit itu ke dirinya sendiri. Pak Mayor, lengan Bapak juga, para medis lain menunjuk luka Pramadana. Nanti, jawabnya singkat. Fokus dia dulu. Laivia mendengar itu. Kepalanya bergerak lemah. Mas Pram. Lengan Mas. Laivia, katanya pelan, menahan wajahnya agar tetap menghadap dirinya. Aku baik-baik saja. Dengar. La tidak sepenuhnya jujur. Tapi ia butuh Laivia percaya. Beberapa menit berlalu. Luka-luka Laivia dibersihkan, memar diperiksa, tekanan darah diukur. Sepanjang itu, Laivia tidak pernah melepaskan Pramadana. Bahkan saat para medis mencoba memintanya bergeser sedikit, Laivia justru merapat. Maaf, bisiknya lirih,
seperti anak kecil yang takut dimarahi. Aku nggak bisa. Tidak apa-apa, jawab Pramadana tanpa ragu. Pegang saja. 27. Kata-kata itu membuat Laivia akhirnya terisak pelan. Air matanya jatuh ke lengan Pramadana. Para medis mundur beberapa langkah, memberi ruang. Secara umum stabil. Shock berat, tapi aman. Biarkan istirahat. Pramadana mengangguk. Baru saat itu ia menoleh. Terima kasih. Ketika tenda kembali lebih sunyi, hanya tersisa suara kain terpal dan napas Laivia yang mulai teratur. Pramadana duduk lebih dekat. Ia menyelipkan jari ke rambut Laivia, menyibatkannya perlahan dari dahi. Kamu aman, katanya lagi, lebih untuk dirinya sendiri kali ini. Laivia mengangguk kecil, matanya setengah terpejam. Tangannya masih melingkar di pinggang Pramadana. Mas, jangan kemana-mana. Aku di sini, jawabnya pelan. Aku nggak pergi. Dan malam itu, di tenda medis sederhana, Pramadana tetap duduk di sisi ranjang. Menjadi jangkar bagi seseorang yang hampir tenggelam. Dan memilih bertahan. Laivia akhirnya tertidur. Tubuhnya sedikit menyamping, napasnya teratur, dan bahkan dalam tidur tangannya masih melingkar erat di lengan Pramadana yang tidak terluka, seolah takut jika pria itu menghilang begitu saja. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tapi garis tegang di dahinya telah mengendur. Obat penenang bekerja dengan baik. Pramadana tidak bergerak. Ia membiarkan lengannya menjadi sandaran, meski posisi itu membuat bahunya sedikit kaku. Pandangannya tak lepas dari wajah Laivia, memastikan tiap tarikan napasnya stabil. Para medis yang sejak tadi menunggu isyarat akhirnya kembali fokus pada Pramadana. Dokter Pram, ucapnya pelan, profesional. Ya, selain menjadi pimpinan, Pramadana juga adalah seorang dokter militer. Lengan Anda harus segera ditangani. Pramadana mengangguk sekali, tanpa menoleh. Bersihkan dan tangani di sini. Di sini, dok. Iya. Suaranya rendah, mantap. Di sini saja. Para medis memahami maksud itu tanpa perlu penjelasan. Ia memberi isyarat pada rekannya, lalu dengan hati-hati menggunting bagian lengan seragam loreng Pramadana yang sudah menggelap oleh darah. Gerakannya dibuat sehalus mungkin, memastikan Laivia tidak terusik sedikitpun. Bahkan ketika gunting mendekat ke bahu, para medis menahan napas tak ingin suara logam itu membangunkan perempuan yang tertidur dengan genggaman sirat itu. Pramadana tetap diam saat cairan antiseptik menyentuh lukanya. Tidak ada desisan. Tidak ada keluhan. Wajahnya nyaris tak bereaksi, seolah rasa sakit itu sudah menjadi hal yang tak lagi perlu diperhitungkan. Di sela-sela tindakan, para medis itu melirik Laivia sekilas, lalu tersenyum kecil. Tampaknya, katanya ringan namun penuh makna, ada yang bersemi di tanah Papua, Dr. Pram. Pramadana tidak langsung menjawab. Matanya turun lagi pada Laivia. Pada bulu menata yang bergetar pelan dalam tidur. Pada jemari yang masih menggenggam lengannya, seolah disitulah satu-satunya tempat aman yang ia kenal saat ini. Dadanya terasa mengencang bukan karena luka, tapi karena kesadaran sederhana yang datang terlambat, betapa dekatnya ia hampir kehilangan perempuan ini hari ini. 28. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Pramadana bicara. Bukan bersemi, ucapnya pelan, suaranya tenang seperti biasanya. Ini tanggung jawab. Para medis menoleh, tertarik. Setiap orang yang saya bawa ke wilayah ini, lanjut Pramadana, tetap menatap Laivia, saya yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Tanpa kecuali. La berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih dalam, lebih jujur bukan sebagai dokter, bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai seorang pemimpin. Kalau ada rasa yang tumbuh setelah itu, katanya, saya rasa saya juga manusia. Para medis tersenyum tipis, mengangguk pelan, lalu kembali fokus pada lukanya. Pramadana kembali diam.
Tangannya yang bebas bergerak perlahan, nyaris tak terasa, menutup punggung tangan Laivia yang masih melingkar di lengannya, bukan untuk mengikat, bukan untuk menahan, hanya memastikan perempuan itu tetap merasa aman, bahkan dalam tidurnya. Di luar tenda, hutan Papua kembali sunyi. Namun di dalam, untuk pertama kalinya sejak operasi itu dimulai, Pramadana mengizinkan dirinya bernapas sedikit lebih lega. Ya, dia lega karena berhasil membawa Laivia. Pagi datang tanpa suara meriah. Cahaya pucat menembus kain tenda medis, menyusup lewat celah-celah kecil yang bergoyang tertiup angin gunung. Udara masih dingin, lembab, dan berbau obat alkohol, antiseptik, dan tanah basah yang belum sepenuhnya mengering. Laivia mengerjap. Kesadarannya kembali perlahan, terlalu perlahan untuk mengejar kenyataan bahwa malam telah berlalu. Kepalanya terasa berat, tubuhnya kaku. Ia mencoba menarik napas lebih dalam, dan disitulah ingatan itu menghantamnya sekaligus. Teriakan. Tangan-tangan kasar. Gelap. Rasa takut yang menekan dada sampai nyaris membuatnya tak bisa bernapas. Laivia tersentak duduk. Matanya membelalak, menyapu sekeliling tenda dengan napas tersengal. Ranjang di sekitarnya kosong. Tidak ada paramedis. Tidak ada suara. Tidak ada siapapun. Sunyi itu justru membuat dadanya semakin sesak. Mas Pram. Suara itu pecah, melengking, penuh kepanikan. Tubuhnya gemetar hebat. Lututnya menekuk ke dada, dan tanpa sadar ia menutup kedua telinganya, seolah ingin mengusir suara-suara dari malam yang masih bergema di kepalanya. Mas! Jeritnya lagi, nyaris histeris. Kain tenda langsung tersibak. 29. Laivia. Pramadana masuk dengan langkah cepat, nyaris berlari. Seragamnya sudah diganti, lengannya terbalut perban bersih, tapi wajahnya langsung berubah begitu melihat kondisi Laivia. Belum sempat ia berkata apa-apa, Laivia sudah bangkit dari ranjang dan berlari tersandung ke arahnya. Mas! La menabrak dada Pramadana dan langsung memeluknya erat, terlalu erat jari-jarinya mencengkeram punggung lelaki itu seolah takut jika ia akan menghilang bila dilepas sedetik saja. Tubuh Laivia bergetar hebat, napasnya tersengal, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Pramadana refleks memeluk balik. Satu lengannya melingkar kuat di punggung Laivia, menahan tubuh perempuan itu yang nyaris ambruk. Tangannya yang lain mengusap kepala Laivia perlahan, berulang, gerakan yang stabil dan menenangkan. Tenang, katanya rendah, dekat telinga Laivia. Saya di sini. Kamu aman. Beberapa anggota kesatuan yang tadi berjaga berhenti di ambang tenda. Tak satu pun dari mereka masuk. Mereka hanya berdiri diam, menyaksikan bagaimana perempuan itu menempel pada komandannya seperti jangkar terakhir di dunia yang masih ia kenal. Tidak apa-apa, satu lanjut Pramadana, suaranya tetap kokoh meski dadanya ikut mengencang. Tidak ada siapa-siapa. Sudah pagi. Sudah selesai. Laivia menggeleng di dadanya, air mata membasahi seragam Pramadana. Aku kira Mas pergi. Tidak. Pramadana menegaskan, sedikit menunduk agar suaranya benar-benar sampai. Saya tidak kemana-mana. La menguatkan pelukan itu, seolah dengan tubuhnya sendiri ia sedang membangun tembok di antara Laivia dan seluruh ketakutan semalam. Di ambang tenda, salah satu prajurit menunduk, lalu memberi isyarat pada yang lain untuk menjauh. Mereka pergi satu persatu, membiarkan pagi itu hanya milik dua orang yang masih berusaha berdamai dengan malam. 30. Sebelum proses evakuasi dilakukan, pagi itu Pramadana meminta Laivia tetap duduk di dalam tenda medis. Sebuah nampan makanan sederhana diletakkan di hadapan mereka, nasi hangat, lauk yang masih mengepul tipis, dan secangkir teh. Aromanya seharusnya menenangkan, tapi bagi Laivia, tangan yang memegang sendok justru bergetar hebat. La menatap makanannya lama, lalu mencoba menyuap sendiri. Sendok itu bergetar, bunyinya beradu pelan dengan piring.
Nafas Laivia tersendat, dan akhirnya ia menurunkan tangannya perlahan, jemarinya mencengkeram gagang sendok terlalu kuat. Pramadana memperhatikan semua itu tanpa berkata apa-apa lebih dulu. Ia duduk di hadapan Laivia, tubuhnya condong sedikit ke depan, matanya menangkap setiap detail kecil gemetar yang tak kunjung reda, bahu yang tegang, dan usaha keras Laivia untuk terlihat baik-baik saja. Ia akhirnya bersuara, pelan dan hati-hati. "Boleh aku bantu?" Laivia mendongak. Wajahnya langsung terlihat gugup. Ia menggeleng kecil, ragu, lalu menggigit bibirnya sendiri. "Aku bisa makin ngerepotin Mas Pram," ucapnya lirih, nyaris seperti permintaan maaf. Ia memang masih sulit mengendalikan gemetarnya. Pramadana menggeleng pelan. Nada suaranya tenang, tanpa tekanan. "Ini hal yang sangat sederhana, Laivia. Jangan sungkan." Ada jeda beberapa detik sebelum Laivia akhirnya mengangguk. Gerakannya kecil, hampir tak terlihat, seolah keputusan itu membutuhkan keberanian tersendiri. Pramadana mengambil sendok dari tangan Laivia dengan hati-hati, lalu menyuapkan makanan itu perlahan. Tidak tergesa, tidak memaksa. Laivia membuka mulut pelan sebab rahangnya yang sakit, lantas menerima suapan itu. Ada rasa hangat yang menjalar di dada Pramadana saat melihat gadis itu tidak menolak. Laivia mengunyah pelan, matanya sedikit menunduk, seolah sedang mengumpulkan kekuatan dari setiap suap yang masuk. Dalam diamnya, Laivia berpikir ia memang harus kuat. Ia tak bisa terus gemetar seperti ini. Tak bisa terus menjadi beban bagi orang lain. Jika ia ingin bertahan, maka ia harus mulai melawan traumanya, meski pelan, meski menyakitkan. Pramadana menyadari perubahan itu. Lah melihat keteguhan kecil yang mulai tumbuh di wajah Laivia. Cara gadis itu mengatur napasnya. Cara ia memaksa dirinya untuk tetap makan meski tubuhnya belum sepenuhnya patuh. Itu bukan kepasrahan, itu perjuangan. Saat Laivia menelan suapan berikutnya, Pramadana menangkap sesuatu di sudut bibirnya. Sedikit noda makanan yang menempel di sana. Ia hendak langsung memberitahu, tapi pikirannya bergerak cepat. Ia tak ingin membuat Laivia merasa malu. Pramadana mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk sudut bibir Laivia tanpa menyentuh. "Liv, maaf," katanya lembut. "Bibir kamu." Laivia langsung panik. 31. La refleks mengusap bibirnya sembarangan, gerakannya tergesa. Wajahnya meringis, dan ia mengerang pelan karena bagian pipinya masih terasa kebas dan nyeri. Aku. Duh." Ia berhenti, lalu menatap Pramadana dengan raut cemas. "Makanemku pasti berantakan ya." Pramadana tersenyum kecil, nyaris tak terlihat, tapi hangat. "Pelan-pelan, Laivia," ujarnya. "Boleh saya bantu?" Laivia terdiam sejenak. Napasnya tertahan, lalu ia mengangguk canggung. "Maaf, Mas. Nggak apa-apa." Pramadana mengulurkan tangannya dan mengusap lembut sudut bibir Laivia dengan ibu jarinya. Sentuhannya ringan, lembut, hampir seperti takut melukai. Sejenak, mata mereka bertemu. Terlalu dekat. Terlalu hening. Degup jantung mereka terasa sama-sama gaduh, berdebat dalam diam. Ada kecanggungan yang menggantung di udara rapuh, hangat, dan jujur. Pramadana tersenyum kecil. Ia segera menarik tangannya kembali. "Sudah." Laivia menunduk, pipinya memanas. Makasih, Mas." Pramadana hanya mengangguk pelan, lalu kembali menyodorkan sendok, seolah semuanya berjalan wajar, padahal mereka berdua tahu, pagi itu menyisakan sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di antara mereka. Evakuasi menuju rumah dinas berlangsung perlahan, hampir tanpa suara mesin yang berlebihan seolah semua orang paham, yang dibawa pulang bukan sekadar seorang dokter, tapi seseorang yang baru saja kembali dari batas paling rapuh. Begitu kendaraan berhenti di halaman rumah dinas, suara-suara yang sejak tadi ditahan akhirnya pecah. "Itu Bu Dokter. Puji Tuhan. Bu Dokter selamat."
Ya Allah, nak Laivia. Warga sudah berkerumun memenuhi halaman. Ada ibu-ibu yang menangkupkan tangan di dada, ada bapak-bapak yang berdiri kaku dengan mata merah, ada anak-anak kecil yang mengintip dari balik orang dewasa, penasaran dan cemas bersamaan. Tandu diturunkan pelan oleh beberapa prajurit Pramadana. Laivia, Vivi. Mita berhambur ke depan, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Mita, sapa Laivia. Pramadana berlutut di sisi Tandu yang masih menggantung ditahan oleh anak buahnya, hendak mengangkat Laivia, tetapi tangan Laivia lebih dulu terangkat, menahan lengannya. Mas, katanya. Suaranya pelan, tapi jelas. Terkendali. 32. Turunin aja. Aku mau berdiri. Laivia tahu Pramadana tampak ragu. Warga rame mau ketemu aku, lanjutnya lagi. Di sini aja, iya. Aku mau terima mereka. Mereka pasti khawatir. Pramadana menatapnya lama. Pucatnya belum pergi. Tubuhnya masih jelas rapuh. Tapi ada sesuatu di sorot mata Laivia, keteguhan yang tidak dibuat-buat. Tapi kondisi kamu. Laivia tersenyum. Senyum kecil, bukan senyum memaksa. Senyum seseorang yang tahu batas dirinya, tapi juga tahu tanggung jawabnya. Aku masih bisa, katanya pelan, tetap terukur. Aku juga udah makan banyak, kan? Pramadana menghela napas dalam. Dadanya menegang antara naluri melindungi dan menghormati pilihan Laivia sebagai seorang dokter. Dan sebagai bagian dari warga tempat ini. La mengangguk kecil. Sebentar saja, ujarnya tegas namun lembut. Kalau kamu capek, kita langsung masuk. Laivia mengangguk patuh. Iya. Aku pegangin, kata Pramadana akhirnya. Makasih, Mas. Pramadana yang posisinya sudah di dekat Laivia lantas berbisik. Bilang makasih sekali lagi, kamu bisa dapat piring cantik. Laivia terkekeh. Lumayan, piringku kemarin pada pecah hehe. Pramadana tersenyum. Lantas membantu Laivia duduk, lalu berdiri. Begitu kaki gadis itu menyentuh tanah, lututnya langsung goyah. Pelan, Pramadana sigap, satu lengannya menahan punggung Laivia, yang lain siap menyangga siku. Laivia menarik napas dalam, berdiri dengan susah payah. Langkahnya limbung, tapi ia tidak mundur. Dan saat itulah suara-suara itu benar-benar datang, saling bersahutan. Bu dokter. Puji Tuhan, Bu. Kami kira Bu dokter tidak kembali. Terima kasih, nak. Terima kasih sudah mau bantu kami. Laivia mengangkat wajahnya. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Terima kasih sudah khawatirin aku, Mama, katanya. Aku nggak apa-apa. Beberapa orang langsung mengusap wajah mereka karena haru. Ada yang berucap lirih, Alhamdulillah. Ada yang menyebut nama Tuhan berulang kali. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh kakinya. Laivia menunduk. Beberapa anak kecil sudah merangsek maju, memeluk kakinya erat-erat. Tangan-tangan kecil itu menggenggam celana Laivia seolah takut ia akan menghilang lagi. Bu dokter nggak apa-apa, kan? Bu dokter sakit. 33. Laivia terkejut, lalu tersenyum, senyum yang kali ini lebih lembut, lebih jujur. Ia menoleh sebentar ke Pramadana. Mas, boleh. Pramadana mengangguk, tetap siaga. Laivia berjongkok pelan, gerakannya hati-hati. Pramadana langsung ikut menurunkan tubuhnya, satu tangannya menahan punggung Laivia agar tidak kehilangan keseimbangan. Laivia membuka kedua lengannya, memeluk anak-anak itu sekaligus. Kepala-kepala kecil langsung bersandar ke dadanya. Bu dokter nggak apa-apa, kok, katanya lembut. Cuma capek sedikit. Sakit. Seorang anak bertanya polos. Laivia menggeleng pelan. Enggak. Bu dokter masih bisa senyum, kan? Anak-anak itu mengangguk, sebagian tersenyum lebar, sebagian lagi masih menempel erat. Jangan pergi lagi, Bu,
kata yang lain lirih. Kami sayang Ibu Dokter. Laivia menelan ludah. Tangannya mengusap rambut-rambut kecil itu satu persatu. Matanya memanas karena haru. Di tempat ini, ternyata banyak yang menyayanginya. Ia sampai meneteskan air matanya karena haru. Bu Dokter di sini aja, kok, katanya. Nggak kemana-mana. Kalau Bu Dokter sudah sehat, kita main lagi. Aku mau main sama Ibu Dokter. Sip. Oke. 3 hari lagi, gimana? Tunggu Ibu sehat dulu. Mau. Anak-anak itu kembali memeluk leher Laivia, memeluknya erat-erat seolah Laivia adalah seseorang yang paling berharga. Pramadana berdiri tepat di belakangnya, matanya mengawasi sekeliling, tapi sesekali turun melihat Laivia, cara ia memeluk anak-anak itu, cara bahunya sedikit bergetar bukan karena lelah semata. Gadis itu. Kini Pramadana kian memahami, kecantikan parasnya berjalan seiring dengan kelembutan hatinya. Ia tahu, Laivia pasti bukanlah perempuan biasa. Namun, ia memilih membaur tanpa jarak, menanggalkan keistimewaannya, dan hadir setara di tengah orang-orang sekitarnya mereka yang hidup dalam kesederhanaan. Bu Dokter hebat, terdengar suara seorang ibu dari belakang. Ibu Dokter pahlawan kami. Ya Tuhan, lindungi dia. Akhirnya, Laivia menarik napas lebih dalam. Tubuhnya mulai terasa ringan bukan karena kuat, tapi karena lelah kembali mengejar. La berdiri pelan, dibantu Pramadana sepenuhnya kali ini. Terima kasih, katanya pada warga. Ibu Dokter masuk sebentar ya, sayang. Masuk, Bu. Istirahat. Iya, Bu Dokter, kami doain Ibu cepat sehat. Pramadana mengarahkan Laivia masuk ke rumah dinas, langkahnya tetap pelan. Begitu melewati ambang pintu, ia sedikit mendekatkan tubuhnya, memastikan Laivia tidak jatuh. Di belakang mereka, suara warga masih terdengar doa, syukur, dan nama Laivia yang disebut berulang kali. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, Laivia merasa 34. Ia tidak hanya selamat ia pulang. Pramadana menutup pintu rumah dinas pelan di belakangnya, setelah mengantar Laivia masuk. Begitu ia berbalik, beberapa perangkat desa yang sejak tadi menunggu langsung mendekat. Pak Mayor, terima kasih sudah bawa Bu Dokter pulang. Pramadana mengangguk singkat. Ini tugas kami. Bagaimana kondisinya, Pak? Tanya seorang ibu, suaranya bergetar. Stabil, jawab Pramadana jujur. Tapi dia perlu istirahat. Seorang bapak maju setengah langkah. Kalau bukan karena Bu Dokter. Pramadana mengangkat tangan pelan, memotong dengan sopan. Yang penting sekarang, beri dia ruang. Ia menatap mereka satu persatu. Sekarang yang paling penting, situasi kampung harus tenang. Jangan ada kerumunan lagi. Biarkan dia istirahat. Kami jaga, Pak, sahut kepala kampung cepat. Warga juga sudah kami minta pulang pelan-pelan. Bagus. Pramadana mengangguk. Kalau ada orang asing, pergerakan mencurigakan, atau kabar sekecil apapun, lapor. Siap. Pramadana menarik napas pendek. Bahunya masih tegang, tapi suaranya tetap terkendali. Terima kasih atas kerja samanya. Beberapa orang langsung mengangguk, mundur memberi jalan. Silakan, Pak, kata seseorang lirih. Jaga Bu Dokter baik-baik. Pramadana menjawab singkat, tegas, tapi hangat pasti. Landasan itu terasa seperti penjara terbuka. Pesawat angkut masih di sana, mesin mati, baling-baling membisu. Kabut menggantung rendah, menekan langit seolah ikut menahan segalanya tetap di tempat. Radio di dada para prajurit terus berderak, tapi tak satu pun membawa kabar yang ia tunggu. Aksa berdiri kaku di tengah apron, rahangnya mengeras. Ia masih belum menemukan cara. Padahal hari sudah berganti. Pak, salah satu perwira mendekat. Konfirmasi terakhir. Jalur udara dan darat ditutup total.
Aksa menoleh perlahan. Ulangi, katanya. Area tujuan sedang bentrok. Pemberontak aktif. Perintah pusat, tidak ada pergerakan sampai situasi aman. Hening sesaat. Lalu, bak. Tinju Aksa menghantam bahu pria itu keras, membuatnya terhuyung mundur. Bukan karena ingin melukai tapi karena sesuatu di dadanya meledak dan tidak menemukan jalan keluar lain. Brengsek. Geram Aksa, napasnya memburu. Kamu pikir aku peduli dengan perintah itu? Beberapa anak buahnya langsung menegang. Ada yang refleks melangkah maju, ada yang terpaku. Tak 1:35 pun berani bicara. Dia istriku. Suara Aksa naik, pecah. Aku harus ke sana. Anak buahnya yang tadi dipukul menahan napas, berdiri kembali. Saya hanya menyampaikan, Pak. Cari cara lain. Potong Aksa kasar. Ia melangkah mendekat, matanya merah, tajam. Saya tidak mau dengar tidak bisa. Saya mau dengar bagaimana caranya. Tangannya mengepal lagi. Bukan pada siapapun sekarang pada dirinya sendiri. Radio kembali berderak. Aksa menyambar alat itu dari dada salah satu prajurit. Ulangi semua opsi, katanya dingin, berbahaya. Heli cadangan, jalur alternatif, apapun. Saya tidak peduli. Resikonya. Pak, cuaca. Keparat dengan cuaca. Aksa membanting radio itu ke meja besi. Dentangnya memantul, nyaring. Waktu kita yang habis. Ia berbalik, berjalan mondar-mandir, seperti singa terkurung. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Setiap detik terasa seperti pengkhianatan. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. Laivia. Sendirian. Ketakutan. Disekap. Di tempat yang bahkan belum bisa ia jangkau. Sabar, Pak, seseorang mencoba berkata, suaranya nyaris berbisik. Aksa berhenti mendadak. Berbalik. 1 langkah. 2. Matanya menelisik tajam, penuh api. Sabar. Ulangnya, pelan, dan justru itu yang paling menakutkan. Lalu ia menggeram, suara rendah, parau, seperti ditarik dari dasar dada. Sabar katamu. Ia menunjuk ke arah peta operasi di dinding. Sudah aku katana. Istriku dalam bahaya. Dia membutuhkan aku. Dan untuk pertama kalinya, seluruh landasan itu memahami satu hal, kalau Aksa tidak menemukan jalan hari ini, ia akan menciptakannya, dengan atau tanpa izin siapapun. 36. 3. Laivy. Suara Mita pecah begitu ia memeluk Laivia di ruang tamu. Pelukannya erat, nyaris menahan tubuh Laivia agar tidak roboh. Sumpah, gue takut banget. Gue takut banget lo kenapa-napa. Jantung gue rasanya mau copot nunggu lo nggak pulang-pulang. Tangis Mita tumpah tanpa bisa ditahan. Bahunya bergetar hebat, napasnya tersengal, seperti seluruh ketakutan yang ia simpan akhirnya menemukan jalan keluar. Laivia terdiam sesaat, membiarkan dirinya dipeluk. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi kehangatan itu nyata. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menepuk-nepuk pundak Mita dengan lembut, gerakan kecil, penuh ke hati. Hatian. Gue nggak apa-apa, ucap Laivia pelan, suaranya serak tapi tenang. Syukur. Masih dikasih umur. Makasih lo udah gerak cepat, Mit. Mita menggeleng kuat-kuat, tangisnya justru makin pecah. Enggak. Gue emang bego, katanya terbata. Gue nggak bisa setenang lo. Gue yang bikin semua kacau sampai lo kayak gini. Ia mendongak sedikit, matanya merah dan sembab. Padahal lo udah usaha negosiasi sama mereka. Laivia menghela napas pelan. Ia mengangkat tangan, mengusap pipi Mita yang basah oleh air mata, seperti menenangkan anak kecil yang ketakutan. Udah, katanya lembut tapi tegas. Semua udah kejadian. Kita cuma harus bersyukur. Nggak ada korban yang jatuh. Mita terisak, lalu mengangguk pelan. Iya, Laivy.
Di sela pintu ruang tamu, Pramadana berdiri diam. Ia tidak masuk, tidak pula pergi. Pandangannya tertahan pada Laivia pada cara perempuan itu tetap berusaha menenangkan orang lain, bahkan setelah apa yang baru saja ia lalui. Ya udah, yuk, istirahat di kamar. Iya, Mit. Namun tepat sebelum masuk, Laivia berhenti. Ia menoleh ke arah pintu. Tatapannya bertemu dengan Pramadana. Ada jeda sesaat cukup singkat, tapi terasa panjang. Laivia seperti ingin melangkah mendekat. Tapi Pramadana lebih dulu bergerak. Ia melangkah cepat, buru-buru melepas sepatunya sebelum berhenti tak jauh darinya. Di situ saja, Laivia, katanya tenang. Kamu butuh sesuatu. Sungguh, Pramadana tahu, kaki Laivia pasti masih lemas. Ia tidak ingin membuat perempuan itu bersusah payah. Mereka kini berhadapan. Laivia menatap mata Pramadana, tajam, teduh, penuh sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tapi bibirnya justru keluh. Ia memandang Pramadana dalam diam. Laivia. Panggil Pramadana pelan. Laivia tersentak. Itu. Wanita itu gugup. Sekali lagi makasih, Mas Pramadana, ucap Laivia akhirnya. Suaranya lirih, tapi jujur. Pramadana tersenyum tipis. Stok piring cantiknya lagi habis, katanya santai. Mungkin besok. 37. Laivia tertawa kecil. Bukan tawa keras. Hanya dengusan ringan yang spontan. Tapi itu cukup membuat Pramadana menghentikan kalimatnya. Entah kenapa, ia suka melihat senyum itu. Kamu beneran mau kasih aku piring? Tanya Laivia, masih tersenyum. Kalau kamu mau. Aku mau. Beneran. Iya. Serius mau. Iya. Serius, Mas. Alhamdulillah. Teriakan itu datang tiba-tiba dari belakang menyambung obrolan. Para anggota yang sejak tadi berdiri di ambang pintu langsung bersahut-sahutan. Mereka banyak, tapi tidak terlalu ramai. Kami setuju, dan langsung pengajuan, dan resmikan, dan kami butuh ibu ketua, dan Pramadana refleks berbalik, melempar bungkus rokok ke arah mereka. Kurang ajar, gumamnya singkat. Lalu kembali menatap Laivia. Mereka memang jahil. Jangan didengarkan. Justru wajah Laivia yang memanas. Ia menunduk cepat, jantungnya berdetak tidak karuan. Apalagi saat Ryu di luar sana tidak juga mereda. Aku mau piringnya, Mas, katanya gugup. Maksud aku mau itu, bukan yang lain. Iya, jawab Pramadana, senyum kecil masih bertahan. Besok aku bawain. Sunyi menyusup di antara mereka. Bukan sunyi yang canggung sepenuhnya, lebih seperti dua orang yang sama-sama tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Aku istirahat dulu, Mas, ujar Laivia akhirnya. Kamu juga jangan lupa istirahat. Iya, kata Pramadana lembut. Kabari aku kalau ada apa-apa. Iya, Mas. Di belakang Laivia, Mita memperhatikan semuanya sambil menahan senyum. Begitu Laivia berbalik, Mita langsung merangkul bahu sahabatnya itu dan membawanya masuk ke kamar. Sementara, Pramadana tetap berdiri di sana beberapa detik lebih lama, menatap pintu kamar yang tertutup, sebelum akhirnya menghela napas pelan dan berbalik keluar. Kurang dari 2 menit, Mita kembali melangkah ke ruang tamu, melihat Pramadana masih berada di depan. Mas Pram, ucapnya, kali ini suaranya lebih tertata, meski matanya masih menyimpan sisa tangis. Ia kini lantas keluar ke teras untuk menemui Pramadana. Makasih. Karena Mas Pram udah nyelamatin Laivia. Tugas saya, Pramadana menjawab, tapi kalimatnya terjeda karena tidak mengenal nama Mita. 38. Mita tersenyum tipis, seolah tahu isi kepala Pramadana. Ia segera menjulurkan tangan. Bermaksud memperkenalkan diri. Mita, Mas. Namaku Mita.
Pramadana menyambut jabatan tangan itu dengan mantap. Sudah tugas kami sebagai prajurit negeri, Mita. Jabatan tangan terlepas. Suasana hening sejenak, sebelum dua prajurit mendekat dan berhenti tak jauh di belakang Pramadana. Ini Anton dan Bobby, ujar Pramadana. Mulai hari ini, tempat ini akan dijaga. Mita langsung mengangguk cepat. Iya, Mas. Itu lebih bagus. Ia menarik napas, ragu sejenak sebelum melanjutkan. Soalnya, pas pemimpin itu datang bikin kerusuhan, dia bilang butuh dokter. Mungkin ada dari anggota mereka yang terluka. Kalimat itu membuat rahang Pramadana sedikit mengeras. Ia menangkap makna di baliknya, ancaman yang belum sepenuhnya selesai. Informasi bagus, katanya tenang, meski matanya waspada. Saya akan memperketat penjagaan di semua area. Mita mengangguk lagi. Iya, Mas. Sekali lagi. Makasih. Sama-sama. Pramadana sedikit menunduk sopan. Saya permisi dulu. Iya, Mas. Pramadana melangkah pergi, meninggalkan rumah dinas yang masih dipenuhi sisa ketegangan. Di balik pintu kamar, Laivia berbaring, mencoba memejamkan mata, belum sepenuhnya aman, tapi untuk pertama kalinya sejak hari itu, ia merasa tidak sendirian. Ada banyak orang yang menyayanginya. Ada banyak orang yang melindunginya. Ada banyak orang yang peduli padanya. Setidaknya, untuk saat ini itu cukup baginya. 1 minggu berlalu. Kawasan itu tak lagi riuh oleh kepanikan. Pos-pos penjagaan masih berdiri, para petugas tetap berjaga bergantian, tapi wajah-wajah warga kini lebih sering menyimpan senyum daripada kecemasan. Anak-anak kembali berlarian di halaman, ibu-ibu menjemur pakaian sambil bercakap, dan suara azan kembali terdengar tanpa tergesa. Laivia sudah jauh lebih baik. Luka di tubuhnya mengering, tenaga perlahan pulih, dan malam-malamnya tak lagi dipenuhi mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan napas terengah. Ia mulai kembali pada rutinitas kecil menyusun catatan medis, membalas pesan, duduk berlama-lama di dekat jendela sambil menatap halaman rumah dinas. Namun ada satu hal yang tak juga terisi. Pramadana tak pernah datang. Laivia menyadarinya bukan dari ketiadaan yang mencolok, melainkan dari kebiasaan yang tak terulang. Dari langkah sepatu yang tak lagi terdengar di teras. Dari suara tenang yang biasanya muncul di sela penjagaan. Dari kehadiran yang dulu terasa seperti poros diam, tapi menenangkan. La sempat ingin bertanya. Pada Anton, pada Bobby, pada para prajurit yang silih berganti berjaga di depan rumah. Tapi setiap kali keinginan itu muncul, Laivia mengurungkannya kembali. Terlalu canggung. Terlalu pribadi. Tidak mungkin ia bertanya, kenapa komandannya tidak pernah datang menjengukku lagi. Pagi itu, Laivia duduk bersandar di kepala ranjang, ponsel di tangannya. Ia sedang membalas beberapa pesan. 39. Ketika suara ketukan kecil terdengar dari pintu pelan, ragu, disusul suara anak kecil yang terdengar ceria. Tok, tok. Bu dokter. Laivia menoleh, lalu segera bangkit dari tempat tidur. Ia membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Lita, dengan senyum lebar dan rambut yang dikepang rapi. Lita, sapa Laivia lembut. Masuk. Lita melangkah masuk dengan patuh, matanya menatap Laivia penuh rasa ingin tahu. Ibu dokter udah sehat, kah? Laivia tersenyum. Kebetulan sudah jauh lebih baik. Ada yang bisa ibu dokter bantu, Lita. Lita mengangguk cepat, tampak bersemangat. Gini, Bu, katanya, lalu menurunkan suaranya sedikit, seolah sedang menyimpan rahasia besar. Pak Mayor ulang tahun. Laivia tertegun sesaat. Pak Mayor. Di detik itu juga, dada Laivia berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Bukan kaget. Bukan juga takut. Ada sensasi aneh yang tiba-tiba menyelinap seperti sesuatu yang terbangun tanpa permisi. Nama itu menggema singkat di kepalanya,
membawa serta bayangan wajah tenang, sorot mata tajam, dan suara rendah yang selalu terdengar terkendali. "Pak Mayor." Entah kenapa, jantungnya berdetak tidak beraturan. Laivia menarik napas pelan, berusaha menutupi reaksi itu. La sendiri tak yakin apa yang sedang ia rasakan, hanya tahu ada getar halus di dadanya, hangat, asing, dan sedikit membuatnya gugup. La mengenyahkan perasaan itu cepat-cepat, memaksa dirinya kembali fokus pada Lita yang berdiri di depannya dengan mata berbinar. "Iya," Lita mengangguk mantap. "Pak Mayor, pacar Bu Dokter. Warga mau bikin kejutan." Kata-kata itu menghantam Laivia lagi. Panas menjalar seketika ke wajahnya, cepat, nyata, hingga ke telinga. Laivia yakin pipinya pasti memerah, bahkan sebelum sempat ia kendalikan. Detak jantungnya melonjak, bukan karena malu semata, melainkan karena keterkejutan yang membuatnya kehilangan kata. "Pacar." Ia menelan ludah, tenggorokannya tiba-tiba kering. Ada dorongan spontan untuk tertawa dan menyangkal, tapi suaranya justru tercekat di dada. Kenapa? Kenapa gadis kecil ini bisa berpikir seperti itu? Laivia berdeham pelan, masih dengan wajah yang terasa panas. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu jatuhnya canggung. "Lita," ucapnya, suaranya sedikit lebih cepat dari biasanya. "Jangan ngomong begitu." Lita justru menatapnya dengan mata bulat, polos, seolah sama sekali tidak mengerti kenapa Bu Dokter tiba-tiba gugup. "Kenapa?" tanya Lita lugu. "Kan Pak Mayor sering sama Bu Dokter." Laivia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Jemarinya refleks meremas ujung bajunya sendiri. Ia mengalihkan pandangan ke arah lain, berusaha menyusun kata yang tidak terdengar aneh atau jujur terlalu jujur. "Itu." Laivia menarik napas pelan, "Pak Mayor cuma sering bantuin Ibu Dokter kerja. Dan sebagai tentara kemarin beliau lindungi Bu Dokter." Ada jeda sejenak, sebelum ia melanjutkan. "Dia baik ke semua orang." 40. Lita mengangguk-angguk, lalu tersenyum lebar. "Tapi Pak Mayor paling sering jagain Bu Dokter. Nanya-nanya tentang Bu Dokter. Sering lihatin Bu Dokter juga diam-diam kalau lagi lewat di depan pos." Kalimat itu membuat Laivia kembali tercekat. Ia terkekeh kecil, suara tawa yang lebih mirip upaya menyelamatkan diri. "Kamu ini, tahu itu dari mana sih?" "Lihat sendiri. Lihat sendiri. Dari om tentara yang lain juga," jawab Lita ringan. "Katanya, Pak Mayor marah sekali kalau Bu Dokter kenapa-kenapa. Kalau yang jaga telat datang ke rumah dinas Bu Dokter, dia marah. Om-om jaga selalu bilang, siaga dulu tempat ibu ketua." Wajah Laivia kembali memanas, kali ini sampai ia harus menunduk. Jantungnya berdetak tidak karuan, ada rasa malu yang aneh bercampur sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat. Benarkah Pramadana sampai seperti itu? Padahal sudah 1 minggu dia menghilang. Tapi diam-diam tetap memastikan keadaan dan juga keamanannya. Sudah, katanya akhirnya, mengelus kepala Lita untuk mengalihkan pembicaraan. "Kita ngomongin kejutan tadi, kan?" "Iya. Jadi rencananya kita masak bersama-sama di lapangan," jelas Lita cepat. "Ibu-ibu semua kumpul. Terus." Ia ragu sebentar sebelum melanjutkan, "Kata mereka, kalau Bu Dokter bisa bikin kue, Pak Mayor pasti senang sekali." Laivia tertawa kecil. Tawa yang ringan. "Bisa," jawabnya tanpa ragu. "Ibu Dokter bisa bikin kue." Mata Lita langsung berbinar. "Wah, asik. Tapi kamu bantu, ya?" "Siap." Lita mengangguk penuh semangat. Tak lama kemudian, Laivia mengganti pakaiannya dengan pakaian sederhana. Rok plisket selutut berwarna coklat muda dan stripes blus warna senada. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, antusiasme kecil yang sudah lama tak ia rasakan. Ia melangkah keluar rumah dinas bersama Lita, menyusuri jalan menuju lapangan tempat warga mulai berkumpul.
Jelas ia tidak sendiri, dua orang yang sudah seperti ajudannya menemani dari belakang. Jelas mereka ingat harus menjaga Laivia atas perintah atasannya. Kebetulan hari ini Mita sudah berdinas, dan ia masih diperbolehkan mengambil cuti. Dari kejauhan, suara tawa dan obrolan terdengar. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Laivia berjalan bukan sebagai korban yang dipulihkan, tapi sebagai bagian dari kehidupan yang kembali bergerak. Dan entah kenapa, di tengah langkahnya yang ringan, satu nama kembali terlintas di benaknya, tanpa ia undang. Pak Mayor. Pramadana. Di tempat lain, Pramadana belum juga kembali ke pos. Sudah 1 minggu penuh ia berada di lapangan berpindah dari satu titik ke titik lain, menyisir jalur-jalur rawan yang masih menyimpan sisa-sisa ancaman. Tubuhnya lelah, bajunya jarang benar-benar kering, dan tidur. 41. Hanyalah jeda singkat di sela kewaspadaan. Tapi wajahnya tetap dingin, pikirannya tetap terjaga. Sore itu, langit mulai turun warnanya. Matahari condong ke barat, cahayanya memudar perlahan, menyisakan bias jingga yang menggantung di antara pepohonan. Truk patroli melaju di jalan tanah yang berdebu, guncangannya terasa lebih berat saat cahaya makin redup. Pramadana duduk di bangku depan, satu sikunya bertumpu di jendela yang terbuka, mata menatap lurus ke depan. Ia sebenarnya sudah menghitung waktu, jika situasi tetap tenang, malam ini ia bisa kembali ke pos. Ya, mungkin saja ia bisa kembali hari ini. Semoga saja. Entah kenapa Laivia gadis itu kembali menyelinap ke dalam pikirannya. Meski ia terus memantau keadaannya lewat para anak buah, rasa risau itu tak benar-benar pergi. Apakah gadis itu sungguh baik-baik saja? Ada perasaan yang tak mampu ia sebutkan, terlalu samar untuk diberi nama, namun cukup kuat untuk bertahan. Ia hanya tahu satu hal, ia ingin melihat Laivia, menatap wajahnya dengan mata kepalanya sendiri, memastikan semuanya baik-baik saja. Pikiran itu bahkan belum sepenuhnya reda, ketika radio di dashboard berderak pelan. Komandan, suara di seberang terdengar tergesa, terpotong noise. Laporan dari lapangan dekat pos. Ada kerusuhan. Warga panik. Indikasi pergerakan musuh. Rahang Pramadana langsung mengeras. Lokasi. Tanyanya singkat. Sekitar lapangan desa. Jaraknya kurang dari 2 km dari rumah dinas. 2 km. Di saat langit mulai gelap, jarak itu terasa jauh lebih berbahaya. Tangannya meraih radio dengan gerakan cepat. Semua personel di pos, dengarkan saya, perintahnya, suaranya rendah tapi tegas. Prioritaskan pengamanan warga. Jangan terpancing. Blokir akses masuk ke area permukiman. Siap, dan sahut suara bersahutan. Pramadana menutup radio, lalu langsung menoleh ke sopir. Berhenti, saya ke belakang dengan anggota yang lain. Siap, dan mobil berhenti sejenak. Pramadana bersiap turun. Begitu sana naik, tambah kecepatan. Siap, dan Pramadana keluar dari mobil itu, lantas naik ke belakang bergabung dengan anak buahnya yang lain. Tidak lama setelahnya, mesin truk meraung lebih keras. Kecepatan ditambah tanpa ragu, ban menghantam jalan tanah dengan kasar. Cahaya senja cepat tenggelam, digantikan bayang-bayang panjang dan gelap yang mulai menelan jalanan. Di belakang, para prajurit yang ikut bersamanya langsung bersiap senjata diperiksa, rompi dirapikan. Wajah-wajah mereka berubah serius, diterangi cahaya lampu kabin yang temaram. Pramadana berdiri setengah, berpegangan pada besi kabin. Dengar, katanya kepada mereka. Ini bukan patroli biasa. Kita anggap ancaman aktif. Jangan bergerak sendiri. Ikuti komando. Siap. Udara terasa lebih berat saat malam benar-benar turun. Dadanya berdetak keras, bukan karena lelah melainkan karena satu hal yang tidak ia ucapkan. Lapangan desa itu terlalu dekat dengan Laivia.
Juga jelas dengan warga sekitarnya. Tangannya mengepal, lalu perlahan mengendur. La menarik napas panjang, memaksa pikirannya tetap jernih. Panik tidak akan menyelamatkan siapapun. Yang dibutuhkan sekarang adalah kendali. Begitu sampai, lanjutnya, kita pisah dua tim. Satu amankan warga, satu tekan pergerakan musuh. Saya di depan. Tidak ada yang membantah. Truk patroli melaju semakin kencang, lampu depan menembus gelap malam dan debu yang beterbangan. Di kejauhan, samar-samar, mulai terdengar suara yang tidak asing teriakan, hiruk-pikuk, tanda bahwa ketenangan yang rapuh itu kembali retak. Pramadana menatap lurus ke depan. La tahu satu hal pasti, jika ancaman itu benar-benar mengarah ke pos. Di malam seperti ini, ia tidak akan memberi mereka kesempatan kedua pada musuh. 1:43. 4. Sore itu cahaya mulai meredup. Langit berwarna kelabu kebiruan ketika truk patroli melaju memasuki kawasan lapangan dekat pos. Mesin belum sepenuhnya mati saat Pramadana melompat turun. Sepasang matanya langsung menyapu sekitar. Lapangan itu gelap, sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada satupun prajurit berjaga. Tidak ada suara langkah, tidak ada percakapan radio, bahkan lampu penerangan pun nyaris padam seluruhnya. Hanya angin sore yang berdesir pelan, membuat bendera kecil di sudut lapangan berkibar lesu. Rahang Pramadana mengeras. Kemana semua orang? Suaranya meledak, memecah kesunyian. Kenapa tidak ada yang berjaga? Kenapa tempat ini kosong begini? La melangkah cepat, nyaris berlari. Napasnya berat. Bayangan terburuk berkelebat cepat di kepalanya penyanderaan, serangan mendadak, warga sipil yang tak sempat diselamatkan. Brengsek. Geramnya rendah, nyaris seperti desisan. Seorang prajurit muncul dari arah pos. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat saat berdiri tegak menghadap. Izin, Komandan. Bak. Tinju Pramadana menghantam rahang Bima tanpa peringatan. Prajurit itu terhuyung, hampir jatuh, sebelum berhasil menahan tubuhnya sendiri. Kenapa bisa kecolongan, Bima? Suara Pramadana bergetar oleh amarah yang tertahan. Kamu tahu risikonya apa kalau laporan itu benar? Ia berbalik tajam, langkahnya hendak bergerak pergi, bersiap memerintahkan penyisiran ulang. Tapi tiba-tiba, Pak Mayor. Suara anak kecil. Jernih. Ramai. Langkah Pramadana tertahan seketika. Ia menoleh. Satu demi satu, cahaya kecil menyala. Lilin. Puluhan lilin. Lampu-lampu kecil di tangan warga menyala bersamaan, menerangi wajah-wajah yang tadi tersembunyi dalam gelap. Barisan mereka rapat dan rapi, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua berdiri dengan senyum gugup, tapi tulus. Lalu, serentak, suara itu menggema. Selamat ulang tahun, Pak Mayor. Dunia seolah berhenti. Pramadana berdiri membeku. Napasnya tertahan di dada. Matanya menyapu barisan itu dengan tak percaya, warga yang tadi ia pikir dalam bahaya, kini berdiri utuh, hidup, dan tersenyum padanya. 44. Namun di antara semua wajah itu, ada satu yang ia cari. Dan tidak ia temukan di sana. Nyanyian pun dimulai. Selamat ulang tahun. Suara mereka tidak sempurna, ada yang fals, ada yang terlalu cepat. Tapi justru disitulah hangatnya. Saat lagu mencapai bait kedua, barisan itu perlahan bergerak. Terbelah menjadi dua, membentuk lorong kecil di tengah lapangan. Di sanalah ia melihatnya. Laivia. La berdiri dengan kedua tangan memegang kue sederhana. Lilin kecil menyala di atasnya, cahayanya bergetar tertiup angin malam. Wajahnya diterangi sinar lilin itu, lembut, sedikit gugup, tapi tersenyum. Senyum yang Pramadana suka sekali melihatnya. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tak ada suara.
Hanya dua orang yang saling menatap di tengah riuh yang seakan menjauh. Laivia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Sementara Pramadana tetap diam, tubuhnya tegang. Jantungnya berdebar tak beraturan entah karena sisa ketakutan akan ancaman tadi, atau karena perempuan cantik yang kini berdiri tepat di depannya. "Selamat ulang tahun, Pak Mayor," ucap Laivia. Suaranya tenang, lembut. Senyumnya ia pertahankan, meski jemarinya gemetar menahan kue itu. "Tiup lilinnya." Seruan warga kembali terdengar. Mereka bernyanyi lagi. Tapi Pramadana tidak bergerak. Dia diam. "Mas," suara Laivia lebih pelan. "Tiup lilinnya." Pramadana tetap menatapnya, mata tajamnya tak berkedip. Dunia kembali mengecil. Riuh di sekitar mereka mengabur, seolah yang ada hanya 2 napas yang saling bertabrakan di udara malam. Mas. Pram, Laivia mencoba lagi. Lilinnya. "Kamu harus dihukum, Laivia." Akhirnya Pramadana bersuara. Laivia tersentak. Matanya membesar, napasnya tercekat. "Hah? Kamu yang punya ide bikin saya panik seperti ini." Nada Pramadana rendah, berbahaya. Laivia langsung gugup. Kepalanya menggeleng cepat. "Enggak, Mas. Aku cuma 45." Kalimat ia terputus ketika Pramadana menunduk. Meniup lilin itu. Api kecil padam. Tepuk tangan dan sorak warga meledak seketika namun sebelum Laivia sempat bernapas lega, Pramadana mencolek krim kue dengan jarinya. Dan mengusapnya ke hidung Laivia. "Kali ini," ujar Pramadana pelan, "hanya untuk mereka berdua, saya maafkan." Wajah Laivia langsung memerah. Sampai ke telinga. "Tapi lain kali," lanjut Pramadana, matanya mengunci Laivia, "kamu tidak akan saya lepaskan." Kalimat itu jatuh pelan, namun berat. Seolah bukan ancaman, melainkan janji yang tak sempat diucapkan dengan cara lain. Di sekeliling mereka, sorakan dan tawa warga meledak semakin riuh, seolah baru menyadari bahwa Pak Mayor akhirnya kalah juga malam itu. Dia berhasil dikerjai walau mungkin itu adalah hal yang berbahaya dan berlebihan. Ada yang bertepuk tangan lebih keras, ada yang bersiul jahil. Sementara Laivia masih terpaku di tempatnya. Antara malu, kaget, dan perasaan aneh yang menghangat di dadanya. Pramadana menarik tangannya kembali, sudut bibirnya terangkat tipis senyum kecil yang jarang, nyaris tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Wajah Bu Dokter merah. Romantis Pak Mayor dan Bu Dokter. "Iya, menikah saja. Cocok memang." Mendengar suara itu, wajah Laivia makin memanas, merahnya merambat cepat sampai ke telinga. Belum sempat ia bereaksi apapun, Pramadana sudah kembali bergerak. Tangannya masuk ke saku seragam, lalu keluar dengan sapu tangan berwarna gelap rapi, terlipat, dan jelas miliknya. "Diam," ucapnya singkat pada Laivia. Mas." Laivia refleks membeku. Dengan gerakan pelan, Pramadana mengusap hidung Laivia, membersihkan sisa krim kue itu. Sentuhannya singkat, berhati-hati, seolah sadar betul berapa banyak mata yang sedang memperhatikan mereka dan berapa dekat jarak di antara mereka sekarang. Untuk sepersekian detik, Laivia bahkan lupa bernapas. Begitu Pramadana menarik tangannya kembali, suara sorak warga langsung meledak. "Wuonol. Pak Mayor. Bisa saja caranya." Bu Dokternya tambah malu. Tawa pecah di mana-mana. 46. Laivia tersentak kembali ke dunia nyata. Tangannya refleks naik ke hidungnya sendiri, memastikan sudah bersih, sementara kepalanya menunduk cepat, terlalu cepat. Aku. Laivia salah tingkah, kalimatnya berantakan. "Itu. Maksudnya. Kuenya bukan." Kalimatnya bahkan tidak selesai. "Buatan kamu." Pramadana menatap kue sederhana namun dihias cantik. Ia mengambil alih dari tangan Laivia. "Terima kasih, Ibu Dokter." Sorakan justru makin ramai.
Pramadana hanya berdiri di hadapannya, kali ini dengan ekspresi jauh lebih tenang. Sapu tangan yang masih ia genggam dia simpan ke sakunya, ia bersikap seolah kejadian barusan adalah hal paling wajar di dunia. Namun matanya tetap tertahan pada Laivia. Dan Laivia tahu, malam itu bukan hanya ulang tahun Pramadana yang akan diingat semua orang. Tapi juga malam ketika jantungnya sendiri mulai belajar berdetak dengan cara yang berbeda. Sorakan masih belum reda ketika Mita muncul dari barisan warga dan langsung meraih pergelangan tangan. Laivia. Sudah, mari ke sini dulu, katanya memakai logat Papua sambil tertawa. Mukanya itu sudah merah sekali. Laivia nyaris diseret masuk ke tengah kumpulan ibu-ibu. Baru 2 langkah, lengannya sudah ditahan dari kiri dan kanan. Inikah Bu Dokter yang sering beta dengar? Ucapan itu datang dari seorang ibu yang belum pernah bertemu Laivia. Cantik betul, pantas Pak Mayor jaga terus. Laivia terkekeh gugup. Ibu-ibu, jangan begitu. Ia menoleh ke arah Mita. Mit, jangan jadi kompor. Mita hanya terkikik geli melihat sahabatnya dikepung perasaan malu. Apalagi menjadi bahan interogasi ibu. Bu, kenapa jangan? Sahut seorang ibu lainnya sambil tertawa kecil. Kami senang saja. Pak Mayor itu jarang senyum. Baru sekarang wajahnya lain. Sekarang dia lebih sering senyum. Iya, sambung ibu yang lain. Tadi waktu Bu Dokter datang bawa kue, Pak Mayor langsung diam. Biasanya kalau panik, semua anggotanya kena marah. Ibu. Laivia refleks menutup pipinya. Tidak begitu. Sudah, potong Mita sambil tertawa. Kalau lanjut, Bu Dokter bisa malu betul. Ibu-ibu tertawa ramai mendengar ucapan Mita. Ada yang menepuk pundak Laivia, ada yang membetulkan rambutnya dengan lembut. Bu Dokter jangan lama-lama di lapangan sini, kata seorang ibu setengah berbisik, nada suaranya hangat. Nanti orang cepat ambil. Anggota Pak Mayor ada banyak. Mereka bisa tikung Pak Mayor. Laivia terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa dadanya kembali berdebar. Di sisi lain lapangan, Pramadana tidak luput dari sasaran. Pak Mayor, kata seorang bapak sambil tertawa kecil. Baru kali ini kami lihat Pak Mayor panik tapi tidak. 47. Marah. Biasanya sudah suruh orang tiarap, sahut yang lain. Pramadana berdeham. Keadaan beda. Beda karena Bu Dokter, kah? Celetuk seorang bapak tanpa beban. Tawa pecah. Seorang bapak tua yang sejak tadi diam akhirnya bicara, suaranya pelan tapi mantap. Terima kasih, Pak Mayor. Bukan cuma jaga kampung, tapi jaga orang kami juga. Pramadana menoleh, serius. Bu Dokter itu orang baik, lanjutnya. Kami titip untuk Pak Mayor jaga. Dia penolong kami juga. Pramadana mengangguk pelan. Iya, Bapak. Pasti. Dan Pak Mayor, sambungnya sambil tersenyum kecil, kelihatan lebih tenang kalau ada dia. Pramadana menghela napas pendek. Tidak, Bapak. Saya biasa saja. Kami lihat karena nyata, balas Bapak itu ringan. Pak Mayor memang terlihat lebih semangat sejak ada Bu Dokter. Anton dan Bobby langsung saling sikut. Ini sudah jadi, dan sudah pasti. Kami siap kerja kalau ada pesta. Diam, potong Pramadana cepat tapi sudut bibirnya tetap naik tipis. Matanya ke arah Laivia yang ternyata juga menatap ke arahnya. Bab 88. 48. 5. Setelah makan bersama selesai, lapangan tidak langsung lengang. Justru tawa semakin ramai. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu berkumpul sambil tertawa kecil, dan beberapa bapak mulai bertepuk tangan, seolah memberi tanda bahwa acara belum benar-benar usai. Jangan pulang dulu, seru seorang bapak dari tengah lapangan. Kita masih bikin main. Main apa?
Sahut yang lain. Game. Jawabnya cepat, disambut sorakan. Seorang anak kecil berlari ke arah Laivia sambil membawa sesuatu di tangannya, sebuah benda kecil yang dibungkus kain, entah apa isinya. Ia berhenti tepat di depan Laivia, lalu mengulurkan tangannya. Bu dokter, pegang ini. Laivia refleks menerima benda itu. Ini apa? Pegang saja. Ini permainan. Anak itu tersenyum lebar, lalu berteriak ke arah Pramadana, suaranya lantang dan penuh semangat. Pak Mayor harus ambil dari Bu Dokter. Tawa pecah. Waktunya 1 menit. Teriak seorang bapak. Kalau Pak Mayor dapat, Pak Mayor menang. Kalau tidak, Bu Dokter yang menang. Laivia menoleh ke arah Pramadana. Mas, ini serius. Pramadana melipat tangan di depan dada, menatap benda di genggaman Laivia, satu lalu menatap wajahnya. 1 menit. Ia mengangguk kecil. Oke. Laivia seketika gelisah. Mas. Pramadana mengulas senyum, ia menikmati kepanikan Laivia. Awas, Bu Dokter, jangan kasih gampang. Seru warga lain. Melihat warga yang antusias, ia pun menghela napas dan bersiap. Ia berjanji tidak akan kalah dari Pramadana. Aba-aba dimulai. Laivia langsung bergerak. Ia memutar tubuh, berlari ke sisi lapangan, menggenggam benda itu erat-erat di dadanya. Roknya sedikit berkibar, langkahnya cepat dan penuh perhitungan. Pramadana mengejar. Bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan langkah panjang dan tenang seperti pemburu yang sudah tahu mangsanya akan lelah lebih dulu. Beberapa kali ia hampir meraih Laivia, tapi perempuan itu selalu berhasil menghindar di detik terakhir. Dikit lagi. Belok, belok. Pak Mayor hampir dapat. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya runtuh. 49. Hujan turun tiba-tiba. Deras. Tanpa aba-aba. Teriakan bercampur tawa memenuhi lapangan. Beberapa warga berlarian ke pinggir, anak-anak menjerit kegirangan. Laivia refleks mempercepat langkahnya. Namun tanah yang mulai licin membuat kakinya kehilangan pijakan. Laivia. Ia terpeleset. Dan Pramadana segera menarik tangan Laivia. Tapi sayang ia juga kehilangan pijakan. Punggung Pramadana menghantam tanah lebih dulu. Dan Laivia jatuh tepat di atas tubuhnya. Dunia seakan berhenti. Tangan Laivia refleks menopang dada Pramadana. Wajah mereka terlalu dekat. Napas mereka saling bertabrakan. Karena sentakan jatuh itu membuat bibir mereka tidak sengaja bertemu. Bukan sekadar menyentuh. Bibir Laivia menempel penuh pada bibir Pramadana, hangat, nyata, tak terhindarkan. Sepersekian detik yang terasa terlalu lama untuk disebut kebetulan. Laivia membeku. Pramadana juga. Ila bisa merasakan napas Laivia di bibirnya, gemetar dan gugup. Ia bisa merasakan berat tubuh perempuan itu di atasnya, telapak tangan gadis itu yang menekan dadanya tanpa sadar. Hujan mengguyur wajah mereka. Suara sorakan di sekitar terdengar samar, seolah berasal dari tempat yang jauh. Mata Laivia membesar. La tersadar lebih dulu. Tubuhnya refleks ingin menjauh, tapi justru membuat posisinya goyah. Tangannya mencengkeram seragam Pramadana untuk menahan keseimbangan. Pramadana segera mengangkat satu tangannya, menahan punggung Laivia agar tidak jatuh lagi. Gerakannya cepat, refleks dan terlalu protektif untuk sekadar permainan. Wajah menereka kembali berjarak, tapi masih terlalu dekat untuk nyaman. Maaf, ucap Pramadana rendah, suaranya serak. Laivia menggeleng cepat, wajahnya panas. Matanya tak berani menatap lama. Aku yang harusnya minta maaf. Beberapa detik kemudian, suara sorak kembali meledak. Cuit. Wow, mantap, dan pengajuan. Sebagian orang terlebih prajurit Pramadana yang melihat adegan itu bersorak. Walau posisi Pramadana dan Laivia sedikit lebih jauh,
tapi mata mereka yang biasa jeli mengerti bahwa itu bukan sekedar jatuh. Tidak lama kemudian, anak-anak ikut bersuara. 50. Pak Mayor jatuh. Bu Dokter di atas. Itu sah, Pak Mayor kalah. Laivia akhirnya berdiri terburu-buru, masih menggenggam benda di tangannya. Wajahnya merah menyala, napasnya belum stabil. Pramadana bangkit menyusul, menepuk-nepuk seragamnya, lalu menatap Laivia tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Benda itu masih ada di tangan Laivia. Artinya jelas. Ia kalah. Namun cara ia menatap Laivia membuat siapapun tahu, kekalahan itu bukan hal yang ia sesali. Dan malam itu, di bawah hujan deras dan sorak tawa warga, ada satu hal yang tak lagi bisa disangkal oleh keduanya. Permainan itu mungkin sudah selesai. Tapi sesuatu yang lain baru saja dimulai. Satu persatu warga mulai berpamitan. Sebagian ibu-ibu membereskan piring sambil tertawa kecil, anak-anak ditarik pulang oleh orang tuanya, dan suara riuh yang sejak sore memenuhi lapangan perlahan mengendur, digantikan bunyi hujan yang masih turun deras. Lampu-lampu yang tadi dinyalakan di sekitar lapangan dimatikan. Lapangan itu kembali lengang, menyisakan tanah basah dan jejak langkah yang memudar. Laivia berdiri di bawah emper kecil bersama Pramadana. Atap seng di atas mereka menahan hujan seadanya, cukup untuk membuat tubuh mereka kering dari siraman langsung, tapi udara dingin tetap menyusup. Pramadana tidak langsung bicara. La berdiri setengah menghadap Laivia, sorot matanya turun naik bukan menilai, melainkan memastikan. Seperti seorang komandan yang terbiasa membaca kondisi sebelum bertanya, atau mungkin seperti seseorang yang terlalu lama menahan cemas. Laivia, akhirnya ia membuka suara. Rendah. Pelan. Bagaimana keadaanmu sekarang? Pertanyaan itu meluncur sebagai hal pertama. Bukan tentang kejutan. Bukan tentang ulang tahun. Bukan tentang apapun selain dirinya. Laivia sedikit tertegun. Ia tidak menyangka itu yang akan ia dengar lebih dulu. Lalu ia tersenyum kecil, tulus. Jauh lebih baik, Mas, jawabnya. Aku juga nggak pernah mimpi buruk lagi. Pramadana mengangguk pelan. Rahangnya mengendur, seolah beban yang tak terlihat akhirnya diletakkan. Ada napas lega yang lolos samar dari bibirnya, hampir tak terdengar jika tidak benar-benar diperhatikan. Syukurlah, gumamnya singkat. Hening menyusup di antara mereka, tapi bukan hening yang kikuk. Lebih seperti ruang aman yang dibiarkan. Ada. Hujan masih turun. Di kejauhan, suara motor warga yang pulang satu persatu terdengar memudar. Laivia melirik Pramadana, ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, suaranya dibuat seringan mungkin. Mas, 51. 1 minggu ini kemana aja? Aku nggak pernah lihat Mas sejak itu. La tahu jawabannya. Ibu-ibu yang tadi memasak sudah bercerita panjang lebar. Tentang patroli, tentang daerah rawan, tentang komandan yang hampir tidak tidur. Tapi mendengarnya langsung tetap berbeda. Pramadana menyandarkan punggungnya ke tiang, menatap hujan. Patroli, jawabnya singkat. Ada beberapa titik yang belum sepenuhnya aman. Aku nggak bisa ninggalin anggota. Laivia mengangguk pelan. Aku dengar dari ibu-ibu. Katanya Mas nggak pulang, patroli terus. Tatapan Pramadana kembali padanya. Ada senyum tipis yang muncul bukan bangga, tapi menerima. Itu memang tugasku, Laivia. Hening lagi. Kali ini Pramadana yang bertanya. Ngomong-ngomong, katanya, nada suaranya sedikit berubah, lebih ringan. Siapa yang punya ide kejutan tadi? Laivia terkekeh kecil. Bukan aku sendiri. Aku juga. Diajak. Iya. Laivia mengangkat bahu. Warga yang minta. Aku cuma bantu bikin kue. Pramadana menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Tetap saja, katanya. Terima kasih. Laivia tersenyum,
lalu menunduk sebentar sebelum mendongak lagi. Selamat ulang tahun, Mas. Sekali lagi. Makasih, jawab Pramadana. Suaranya tenang, tapi matanya hangat. Ada jeda kecil sebelum Laivia kembali membuka suara, kali ini lebih canggung. Kalau boleh tahu, katanya hati-hati, ini ulang tahun yang keberapa? 35. Laivia sedikit terkejut. Ia menatap Pramadana lagi, posturnya, caranya bicara, ketenangan yang selalu ia bawa. Pantas, pikirnya. Pantas dia setenang itu. Sepadat itu. 35, ulang Laivia pelan. Pantesan. Pantesan apa? Pramadana meliriknya. Pantesan Mas kelihatan dewasa, jawab Laivia jujur, lalu langsung tersenyum malu. Pramadana tertawa kecil. Sudah tua tepatnya, Liv. Laivia ikut tertawa. Enggak, kok. Hujan masih turun, tapi kini lebih lembut. Entah dapat keberanian dari mana, Laivia melontarkan pertanyaan berikutnya, setengah bercanda, setengah sungguh-sungguh. Tapi ngomong-ngomong, Mas nggak kepikiran nikah? Pramadana tidak langsung menjawab. Ia menatap hujan sebentar, lalu kembali pada Laivia. Mau, katanya. Jujur. Tanpa ragu. Tapi calonnya belum ada. Jantung Laivia berdegup sedikit lebih cepat. Ia tertawa kecil untuk menutupinya. Oh, gitu. 52. Iya. Hening kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, hening itu terasa penuh oleh bunyi hujan, oleh dua orang yang kini berdiri terlalu dekat, berbagi kehangatan di bawah atap kecil. Kamu sendiri. Tiba-tiba Pramadana bertanya. Nggak berencana menikah dalam waktu dekat. Laivia menunduk. Sekelebat bayangan aksa hadis di benaknya. Nyeri. Itu yang ia rasakan setiap kali mengingat lelaki itu. La memejamkan matanya sejenak, berusaha menyingkirkan bayangan itu. Kalau ada yang ngelamar, mungkin aku bisa pertimbangkan. Entah apa yang ada dalam kepala Laivia. Mungkin dengan menerima orang baru, maka ia baru benar-benar menghapus jejak aksa yang terus berkemelut dalam dadanya.